Citius ini akan dimodifikasi kaki-kakinya, mulai dari shock breaker, mulai dari per, mulai dari velg, sampai ban kita bakal ganti. Halo bosku, kembali saya Timothy di sini. Selamat datang di channel Timothy Agejok. Nah, hari ini kebetulan adik saya barusan membeli sebuah Innova Reborn diesel tipe V Matic diesel tahun 2016. Nah, ini mobilnya. Nah, kenapa ngambil sebuah Innova Reborn V Matic diesel? Nah, ini lagi PPKM, jadi kebetulan kemarin waktu dapat mobil ini tuh dapatnya cukup nggak terlalu sulit ya, karena kondisi lagi PPKM. Sebenarnya agak nekat karena kondisi PPKM malah nyari mobil gitu. Nah, kenapa ngambil Innova Reborn V Matic diesel? Nah, kemarin kan adik saya udah suka dengan Innova V Matic. Nah, kebetulan Innova V Matic-nya dia bisa ngambil Innova V Matic diesel tahun 2012, udah dimodif dikit. Nanti saya akan bikin videonya juga. Nah, itu rencana mau dijual dan mau ganti ke Innova Reborn tipe V ini. Tapi mobil ini sementara saya bawa dulu, saya mau modifikasi dulu. Nah, sekaligus untuk modifikasi mobil ini buat adik saya, kebetulan juga supaya bisa ngisi konten YouTube Timothy Agejok tentang Innova diesel. Dan juga kebetulan saya juga pengen nge-explore mobil ini, gimana sih mobil ini supaya bisa lebih maksimal, lebih bagus lagi. Basicnya sih mobil tipe V Innova Reborn itu udah bagus, tapi pengen tahu seberapa bisa lebih bagus lagi, seberapa mobil ini supaya lebih nyaman, lebih mewah, dan lebih sporty lagi dibanding yang original, tapi masih enak dipakai untuk harian. Nah, maka dari itu nanti kita, kalau misal kalian ada ide modifikasi, itu nanti kalian bisa sampaikan aja di kolom komentar. Saat ini sih saya akan jelasin dulu kondisi mobil yang saat ini sedang dipakai, karena kebetulan mobil ini cukup unik, yang dimana kalau misal orang ngomong Innova diesel tipe V itu agak jeduk, lalu turbonya putu. Nanti kita akan buktikan. Nah, nanti saya kasih dulu sinematik mobil ini. Nah, jadi ini Innova diesel tipe V Matic 2016 warna putih. Nah, jadi sebenarnya mobil Innova diesel Reborn Matic warna putih itu dia agak jarang. Kebanyakan yang ada di pasaran tuh warna hitam atau warna hitam atau warna abu-abu kayak gitu. Nah, kebetulan kemarin ada beberapa listingan, yaitu Innova tipe V atau Innova tipe Q. Nah, kebetulan yang Innova tipe V Matic putih itu jarang banget ada dijual. Maksudnya kalau misal ada, biasanya harganya tuh wow gitu. Bahkan sama kondisi barunya cuma selisih mungkin 10 juta atau 15 juta. Jadi kan agak nggak worth it ya kalau misal ngambil mobil yang selisihnya tuh 10 juta dari baru, padahal mobil ini udah 5 tahun. Nah, akhirnya dapat Innova V Matic ini, ya dapat di harga 300-an lebih dikit lah. Menurut saya sih cukup oke, karena dibandingkan dengan yang kondisi yang lain tuh kondisinya kurang bagus, dan kebetulan ini kondisinya cukup fit. Nah, bagaimana cara melihat sebuah Innova diesel itu kondisinya cukup fit? Nah, sebenarnya kalau misal Innova warna putih itu biasanya kalau misal pernah repaint yang cukup berat gitu dan repaintnya nggak bener, kita nggak nyalain ada kecelakaan di mobil ya, karena namanya mobil dipakai itu terkadang ada accident, itu hal yang wajar. Tapi yang jadi concern saya adalah bagaimana merepair mobil ini supaya benar gitu, dan kembali paling nggak 95%, 98% dari original lah. Ini Innova ini biasanya kalau warna putih itu kalau ada repaint itu sangat kelihatan, cukup kelihatan. Karena kalau warna putih biasanya kalau di body repair itu kan nggak dipoles dulu. Jadi waktu setelah dipoles, di body repair dulu, dipoles semua,
belang. Nah, kalau Innova ini kebetulan kondisi catnya cukup oke. Paling sih ada repair-repair di sini karena kemarin lihat di sini ada bekasan cat ya. Nah, jadi kemungkinan ini udah pernah di repair, tapi repairnya cukup oke dan fitmentnya ini tuh cukup cukup rapi lah. Orang Innova Ribbon yang original aja sini sering lepas, tapi ini cukup rapi menurut saya. Nah, lalu eh, fender-fender ini cukup lurus, nat-natan ini lurus semua, nat-natan lurus semua. Paling jamur-jamur di sini aja nih, jamur-jamur nanti kita detailing semua. Nah, kondisi bodinya seperti ini. Nah, ini Nova tipe V. Nah, ini nanti kita akan ganti lampu mundurnya jadi LED. Lalu ini platnya saya akan ganti ke frameless dan saya akan modifikasi jadi rapi karena ini bawaan dari Samsat emang agak bleber-bleber ya. Jadi kita mau rapiin. Nah, ini kebetulan kaca filmnya pakai 3M. Originalnya Toyota emang pakai 3M ya. Nah, ini kondisi belakangnya seperti ini. Nah, ini velgnya itu dia menggunakan Bridgestone Ecopia. Ini nanti juga bakalan saya ganti menggunakan velg Innova saya. Jadi Innova saya bakal velgnya saya pindahin ke sini karena Innova saya tuh kayak mau saya jual gitu. Nah, ini bannya ini ring 16, dia lebarnya 20565R16. Nah, nanti kalau misal diganti bannya akan ganti ke ban 21560R17. Nah, ini ban originalnya. Nah, kalau misal velg Innova Ribbon sendiri itu memang dia agak masuk ya. Nah, nanti kalau misal Innova Ribbon ini kalian saya ganti yang ET-nya lebih kecil atau yang 30, itu saya harapannya supaya agak bisa keluar, supaya lebih kelihatan keren lah, lebih kelihatan tampilannya tuh lebih enak. Kalau bisa rata bodi sih lebih oke lagi, tapi nggak tahu nanti setelah diganti velgnya seperti apa. Nah, kayak gitu nih, handle-handlenya masih putih. Ini saya nggak tahu ini original atau udah diganti, tapi kemarin waktu nyobain di tol sih kondisinya kayak masih di bagian sini tuh masih berisik. Nanti kalau memang saya tes lagi masih berisik, mungkin bakalan saya ganti. Nah, ini kalian bisa lihat di sini perbedaan catnya ini masih original ya, masih sama. Ini masih sama. Paling sih ketika kalian ngecek mobil, kalian juga bisa cek di bagian sini. Nah, itu biasanya kayak di bagian pintu belakang tuh dia ada den tuh kelihatan. Nanti paling kita mau PDL. Nah, ini untuk tipe V yang tahun 2016 itu lampunya dia masih kayak gini ya, masih kristal semua. Nah, masih kristal semua. Ini kebetulan yang kalau saya udah survei juga, ini lampu dekat di sini dia pakai H11, lalu ini lampu jauh pakai HB3 atau HB4 kalau nggak salah. Lalu di sini T20. Nah, untuk lampu fog lampnya dia juga menggunakan H11. Jadi nanti kita mau ganti lampunya karena lampunya ini nggak terang. Lampunya ini kuning juga, jadi saya mau ganti lampu ini, saya mau ganti semua. Yang untuk fog lamp sementara saya tetap pakai yang warna kuning karena sebenarnya kalau misal lampu fog lamp tuh kebutuhannya memang untuk warna kuning ya, supaya kalau ada fog atau ada itu dia lebih terang gitu, maksudnya lebih kelihatan. Nah, untuk grill yang tipe V 2016 itu dia masih ini ya. Nah, masih warna abu-abu tua, mengkilap gitu. Di sini masih plastik dock. Ini kebetulan Innova ini tuh atas nama PT. Nah, kenapa dan pajaknya tuh lumayan mepet gitu. Maksudnya bulan 9. Nah, kenapa berani ngambil atas nama PT? Nah, sebenarnya gini, kalau misal atas nama pribadi atau atas nama PT itu bisa dicek dari dua ya. Jadi kalau misal faktur itu biasa ada atas nama PT dan atas nama pribadi. Nah, kebanyakan yang atas nama pribadi juga kadang tangan pertamanya itu fakturnya itu atas nama PT. Jadi sebenarnya kalau misal sama-sama membandingkan harus yang fakturnya itu atas nama pribadi. Nah, biasanya kalau misal atas nama pribadi itu seringkali pajaknya itu diblokir karena orang beli mobil gitu kan, kadang dia punya mobil 2 atau 3 gitu kan, itu
kena progresif ya. Jadi supaya menghindari progresif, setelah si owner mobil itu jual, itu seringkali diblokir. Nah, bagaimana kalau kita menghadapi pajak yang diblokir itu biasanya memang harus harus ini ya, balik nama gitu, nggak ada solusi lain. Kalau misal pakai biro jasa ya itu sebenarnya agak-agak melanggar ya, tapi harusnya sih balik nama kalau diblokir. Nah, solusi buat buat kalian yang kayak pengen mobil yang nggak bisa diblokir, itu kalian bisa yang biasanya jarang banget diblokir, itu kalian bisa ngambil atas nama PT. Nah, biasanya kalau mobil-mobil yang atas nama PT tapi tahunnya itu cukup baru, itu sebenarnya masih cukup oke, karena kita bisa kontrol kondisinya, dan maksudnya kita lihat juga PT-nya apa, kita browsing dulu PT-nya apa, jangan sampai PT yang di itu mobil itu ternyata rental. Nah, jadi lebih baik sih kalian tanya dulu PT-nya apa. Kalau misal PT-nya itu PT-PT perusahaan yang maksudnya perusahaan umum lah, itu harusnya sih cukup aman, karena biasa kalau Innova Reborn ini kan dipakai oleh manajer-manajer atau mungkin pimpinan-pimpinan atau CEO sebuah perusahaan kayak gitu. Jadi ketika ngambil mobil kalau atas nama PT, buat saya sih nggak masalah. Justru maksudnya kalau misal adik saya kayak ngambil mobil untuk dimodifikasi, terus siapa tahu nanti dijual lagi. Nah, itu biasanya atas nama PT itu malah lebih bagus, karena kalau misal waktu dipakai 1-2 tahun itu bisa pakai biro jasa untuk perpanjang terus tanpa ada pemblokiran. Dan biasanya itu kalau misal atas nama PT, pengalaman saya itu harganya tuh lebih murah untuk biaya pajaknya, karena tidak mungkin kena progresif. Lalu juga biasanya dari tarif biro jasanya itu juga lebih murah karena nembaknya lebih mudah. Nah, tapi kalau misal kalian ngambil atas nama PT, itu kalian mesti cek keabsahan surat-suratnya semua, apakah ada surat pelepasan atau fakturnya lengkap, kwitansi penjualannya semua ada, itu harus dipastikan dalam kondisi utuh. Nah, seperti itu ya. Nah, sebelum masuk ke interior, kita cek ke bagian mesin dulu ya. Nah, ini kap mesinnya masih lempeng semua, dan ini jamuran. Memang kelihatan banget pencuciannya tuh kurang oke ya. Jadi sehingga catnya itu banyak baret-baret yang lumayan tajam. Nah, nanti kita mau coating juga mobil ini supaya warna putihnya itu lebih menyala lagi. Jadi kayak Innova Reborn tahun 2021. Nah, ini kondisi mesin daripada Innova Reborn 2GD. Ini lampunya gede banget ya. Nah, kebetulan bisa dilihat nih kondisi tulang-tulangnya itu masih kotor. Jadi sebenarnya malah oke nih kalau kondisi kotor gini. Jadi kan kelihatan banget masih original, terutama kalau warna putih. Karena kalau warna putih hampir nggak mungkin dipakai mobil sampai 5 tahun di sini tuh masih putih. Itu tuh impossible. Jadi menurut saya kalau misal di sini udah mulai kuning-kuning kayak gitu tuh, itu malah menurut saya wajar. Nah, jadi kalau misal kalian mau ngambil Innova Reborn diesel warna putih, kalau misal warnanya di sini ternyata nggak terlalu putih pun sebenarnya nggak masalah, asal rapi gitu. Atau mungkin pernah jadi accident atau apa, tapi repair itu rapi, menurut saya masih oke. Nah, lalu ini di bagian mesin dia udah ada cover engine-nya tuh cukup keren, maksudnya gede dan juga elegan. Di sini ada teksturnya gitu. Nah, lalu untuk di bagian ini memang dari air filternya dia berbeda dengan Innova 2KD. Nah, kalau yang Innova 2KD kan dia bentuknya bulat, kalau yang 2GD ini itu dia bentuknya pipih dan panjang. Nah, lalu di sini untuk tipe V sendiri dia sudah ABS, dan kemarin waktu saya cek di sini ya, itu nggak ada rembesan-rembesan oli. Terus AC-nya juga cukup dingin, radiator juga belum terlalu kuning. Jadi asumsi saya kilometernya belum memang real lah, karena ini kilometer di 80 ribuan. Nah, ini kebetulan AC ini untuk aki. Nah, itu untuk filter solar di situ. Nah, nanti kita ini kebetulan ya untuk 2GD itu dia sudah ada intercoolernya. Nah, intercoolernya itu udah cukup gede ya, segede flex itu. Kebanyakan jadi kalau misalkan punya Innova 2GD, kalian saya juga pengen tahu, kasih inputan ke kita gimana modifikasi mesin 2GD itu supaya maksudnya lebih kencang lagi tapi masih enak dipakai gitu. Karena kalau misal mobil segede gini itu sebenarnya udah kencang, tapi ya kita pengen explore, kita pengen maksimalin lagi gimana performa mesin ini supaya lebih kencang tapi masih nyaman. Dengar-dengar harus di remap, nanti nggak tahu kita mau remap atau enggak. Seperti itu.
Jadi kalau kalian ada ide modifikasi 2GD ini, silakan komen aja di bawah. Itu untuk mesinnya itu nggak ada rembesan oli sama sekali. Itu bagian downpipe, turbo masih aman semua ya. Nah seperti itu. Lalu tulang-tulang masih oke. Cuma yang saya kurang suka di mobil ini adalah klasonnya yang kecil banget. Klasonnya tuh nggak enak, terlalu kecil. Jadi kayak mobil gede tapi klasonnya cupu gitu. Nah itu di bagian mesin samping kanan juga cukup aman ya, nggak ada rembesan-rembesan oli. Jadi mobil ini sih dalam kondisi sehat ya. Iyalah, maksudnya mobil masih 2016, harusnya sih masih dalam kondisi yang oke dan enak dipakai. Ini peredamnya masih ada dan masih utuh semua, seperti itu. Nah di bagian lampu ini sebenarnya masih galau juga mau di-upgrade ke Venturer atau tetap pakai ini, karena dengar-dengar kalau misal Venturer yang pakai proyektor originalnya itu justru malah lebih nggak terang. Bener nggak sih? Saya nggak tahu ya, maksudnya kalian kasih inputan ke saya juga yang buat udah pakai Innova 2GD. Nah ini saya udah nyalain mesinnya. Kebetulan untuk mesin 2GD ini dia memang lebih halus dibanding 2KD ya. Terus saya kalau feel di dalam itu masih ada suara diesel-dieselnya, tapi memang sudah jauh berkurang. Bahkan hampir bisa dibilang ini hampir setara dengan mesin bensin yang zaman dulu gitu, bukan yang zaman sekarang. Karena kalau zaman sekarang kan mesin bensin tuh udah lebih halus lagi ya. Nah ini lebih halus lagi, ini setara dengan mesin bensin yang di zaman dulu. Nah untuk mengecek sebuah diesel, menurut saya masih sama ya. Ini tinggal dibuka di sini aja. Nah, apakah ada cipratan oli di sini? Nah ini cukup bersih, jadi masih oke untuk dari segi mesinnya ya. Nanti kita mau refresh juga untuk cairan-cairannya supaya mobil ini jika diperbaruin cairannya ya pastinya lebih oke lagi untuk optimal mesinnya. Nah hal yang saya suka dari sebuah Innova diesel tipe V adalah di sini ada lampunya nih. Jadi kalau dibuka gitu lampunya dinyala, jadi keren. Dan juga bentuk spionnya ini oke banget. Lebih kelihatan modern, walaupun ini sebenarnya bracketnya tuh sama Innova lama sama ya. Nah, dia punya ini sama kayak Innova lama. Kita buka interiornya. Nah ini kondisi interiornya untuk Innova diesel warna hitam. Di sini ada piano black, warna silver kayak kecoklatan dikit gitu. Dan ini biasanya kalau misal mobil udah dipakai itu di sini udah ada baret-baretnya. Tapi ini wajar lah, nanti kita mau restore juga untuk dari segi interiornya supaya kelihatan elegan. Nah saya masih bingung ini nanti saya mau restore warna ini lagi atau saya mau restore ke wood panel, karena kalau misal di restore ke wood panel sekalian juga kayaknya oke, tapi ini kayak saya tetap pertahanin. Kemungkinan ini juga akan di retrim juga, karena ini untuk Innova dia tupat ya. Jadi saya pengen explore juga gimana kalau ini di retrim, apakah kalau hasil sih harusnya cukup oke, cuma apakah akan ada efek samping, karena biasanya di Innova tuh di sini mepet banget sama karet. Karena pengerjaan kita sendiri pun kalau di bagian door trim kalau kita nggak hati-hati terlalu tebel di sini natap ke karet bagian dalam sini. Nah seperti itu. Ini kondisinya agak menguning, malah jadi wajar kalau agak menguning. Dan biasanya Innova Reborn ini tetap ada baret-baret di sini, karena mobil-mobil tuh biasanya kalau dipakai warna hitam tuh kok baret cukup kelihatan ya di Innova Reborn ini. Nah lalu biasa untuk dari ini pasti sabuk pengaman ini wajar lah, ada baretan dari sabuk pengaman. Nah ini untuk Innova ini kebetulan dia punya kelemahan ya. Jadi di sini dia udah jamuran. Kebanyakan Innova yang saya lihat tuh di sini udah mulai jamuran ya. Jadi udah kayak ada jamur-jamur, karena dia kacanya tuh bening banget. Jadi kalau misal jamuran dikit pun langsung kelihatan. Nah ini warnanya masih original. Nah ini kebetulan setahu saya tipe V kan dia udah boot panel, tapi yang saya dapat ini belum. Mungkin karena 2016 awal dia masih boot panel cuma ada di tipe Q ya kali ya. Nah, nanti kita mau upgrade juga, kita mau bikin boot panel juga. Di sini kita bikin boot panel, dan kalau misalnya kalian ada ide untuk boot panelnya tuh tekstur apa atau karbon, komen aja di bawah. Ini kondisi joknya
kotor nggak masalah karena kita mau retrim total. Nah, ini di bagian dashboard ini ada defect sedikit, yaitu bekas tempelan ya, tapi nggak masalah karena saya mau retrim juga di full dashboard ini. Saya mau bikin soft touch di bagian atas supaya lebih mewah. Ada jahitan di sini tuh jadi mewah banget ya di Innova Reborn. Nah, lalu di sini ada defect sedikit, mungkin bekas kena parfum atau minyak wangi ya. Jadi di sini ada berbekas. Kemarin juga udah cek, kalau misal ganti itu harganya sekitar 400-500 ribuan untuk ganti satu set ini tanpa elektrikalnya. Kalau sama elektrikal mungkin sekitar 1,5, tapi ini kayaknya nggak perlu diganti elektrikalnya juga nggak masalah. Di sini ada barrier-barrier sedikit, nanti kita juga mau restore. Nah, untuk joknya seperti ini. Nah, ini lampunya untuk Innova dia masih kuning, nanti mau diganti ke warna putih juga. Lalu bahannya ini peluru-pelurunya udah mulai mulai bladus itu, dan kita nanti mau ganti full black menggunakan sweat. Nah, seperti itu. Handremnya juga masih belum ada kulitnya, nanti mau kita kulitin atau ganti. Setirnya nanti mau saya pindahin dari Fortuner ke sini. Ini yang menyenangkan di Innova Reborn Type V adalah MID-nya. Jadi MID-nya itu menurut saya keren. Dia mirip sama kayak Lexus RX 270 yang 2012, 2013 itu mirip banget. Fiturnya banyak, MID-nya lengkap, ada fuel consumption, bisa di reset juga. Ini 80 km 88.000. Nah, kenapa saya dan adik saya berani untuk ngambil Innova ini di kilometer 88.000? Karena pengalaman dari teman-teman saya yang dari Innova Community juga, mereka ada yang udah tembus 250.000, ada yang udah tembus 250.000 lebih. Itu benar-benar tanpa masalah. Yang penting saat ganti oli ya ganti filter solar, ganti filter oli secara rutin, itu mesinnya awet banget, nggak bakal ngerepotin, dan sudah terbukti nggak merepotkan. Nah, lalu di MID itu keterangannya ada pengingat juga, mungkin untuk servis ya. Lalu ada setting juga. Nah, untuk setting dia bisa macam-macam ya, bisa setting bahasa. Lalu setting unit ini bisa liter per 100 atau kilometer per liter, tapi kita lebih familiar ke kilometer per liter kali ya. Nah, ini Enco bisa on atau off. Nah, ini drive info ya. Ini eco saving, ini bisa ngitung bahan bakarnya berapa kayak gitu. Kalau fuel price ya 5151, berarti ngisinya biosolar. Berarti pemilik sebelumnya ngisinya biosolar nih. Ini bisa factory setting, pokoknya lumayan keren lah untuk MID-nya karena dia udah berwarna juga dan ada logo Innova atau kecil di situ, keren. Dan ini warna birunya ini eye gesem banget sih menurut saya. Birunya tuh biru tua kayak mobil-mobil sport BMW gitu loh. Nih Kioran bar type, bisa value type dan bar type. Nah, ini dapat di 9,2 km per liter. Memang saya juga karena beberapa hari ini saya bawa mobil ini itu sering parkir gitu dan nyalain, dan barusan setelah ambil saya reset, jadi saya baru jalan sekitar 51 km dan sering berhenti, jadi masih belum bagus. Nah, lalu untuk head unit saya nggak akan mereview lebih mungkin, tapi ada sedikit komplain dari saya ketika nyalain ke R atau mundur itu dia gambarnya tuh lemot. Jadi kalau misalnya kalian ada ide buat modifikasi kamera mundurnya supaya jadi nggak lemot lagi, inputin ke saya juga. Nah, lalu untuk head unit saya belum mengecek lebih lanjut, tapi masih kesima dengan desainnya yang keren gitu. Maksudnya ketika habis bawa Grand Innova lalu bawa mobil ini tuh rasanya gimana gitu ya, beda gitu, kayak naik kelasnya tuh lompatannya lumayan jauh. Apalagi
mobil ini tuh ketika dibawa di tol, kemarin saya coba itu shiftingnya tuh lumayan cepat. Lalu juga selain shiftingnya cepat, dia giginya tuh bisa nahan di RPM rendah terus. Jadi kalau di kecepatan tinggi 150 itu bisa dapat RPM yang rendah dibanding dengan Innova 2KD, itu yang menyenangkan, sehingga bensinnya lebih hemat, feel-nya juga jadi lebih santai walaupun mobil ini kencang. Nah, sayang sekali di mobil ini tuh remnya bergetar. Menurut teman saya yang pakai Innova, biasanya kalau rem bergetar itu bisa pertama pakai ini ya, dibubut dulu. Jadi kalau dibubut, ganti brake pad yang keramik punya, nanti kalau misal dibubut udah nggak bisa dibubut lagi, ya memang harus ganti disc brake, tapi diatasi dengan kampas ring keramik supaya kampasnya itu nggak cepet gelombang. Jadi gelombangnya itu waktunya lebih lama kayak gitu. Nah, lalu di sini panel ini masih sama kayak yang dulu, cuma yang dulu kalau Grand Innova itu dia D lalu ke 32L, kalau yang ini kebetulan ada mode sport. Nah, kemarin juga kepikir untuk modifikasi pedal shift. Nah, sebenarnya kalau pedal shift itu yang kita butuhin kan sebenarnya waktu kita lagi bawa mobil, kita mau tiba-tiba ngurangin gigi atau nambahin gigi ya. Tapi di Innova ini nggak bisa. Untuk pedal shift dia harus masuk ke mode S dulu, dari D pindahin ke S baru bisa dipindah-pindah. Nah, menurut saya masih belum dapat kenapa harus pasang pedal shift kalau memang harus dipindah dulu gitu. Karena di CSR saya yang G8 itu dia pedal shift dia menyatu dengan D. Jadi yang kita butuhin tuh kayak ngoper gigi secara instan ya kalau pedal shift ya. Kecuali memang mau balapan atau gimana, kayak itu beda lagi. Nah, ini tombolnya cukup lengkap. Nah, kenapa ngambil 2GD ini? Karena memang fiturnya cukup lengkap dan bisa banyak di-upgrade, dan ini platform yang lebih modern lah. Walaupun mobil ini diklaim lebih kencang 2KD kalau udah dikerjain, tapi untuk dipakai sih menurut saya ini tampilannya sih oke banget. Nah, ini juga nggak tahu ya penyakit Nova Ribbon atau enggak, di sininya udah ngelotok. Nanti saya bisa ganti. Biasanya ini saya ganti sendiri kalau untuk tombol-tombol Toyota itu. Ini tombol-tombolnya masih tombol MID, ini tombol-tombol untuk pengaturan volume segala macam. Nah, ini lacinya udah soft opening ya, udah soft opening tuh, dan masih berjalan dengan baik semua. Paling ada baret-baret segala macam lah, seperti itu. Nah, ini yang nggak suka dari warna Innova itu warna coklat, jadi tuh kayak pasti gampang kotor ya. Bisa dilihat nih, kotor-kotornya kelihatan, tapi nggak masalah sih buat saya, karena saya mau retrim total Innova ini. Dan nanti mungkin mau dibikin captain seat juga di bagian belakang, kita rasain seperti apa ganti captain seat di Innova diesel. Nah, yang saya suka juga di Innova tipe V itu kalau dibuka sun visornya ini dia ada lampunya ya, jadi keren banget ya. Sebenarnya itu fitur wajar sih, cuma kalau misalkan mau upgrade itu agak susah dan mahal untuk upgrade seperti ini. Nah, ini di bagian belakang, sendiri ini kayaknya sama ya, kayak sweat gitu. Ini bagian joknya udah kotor, tapi buat saya sih no problem. Nah, bagi mungkin kalian yang punya Innova tipe V udah pasang jok, seringkali kan loh ini kok ada jaraknya kayak gitu. Nah, ini originalnya pun sebenarnya dia memang sudah ada jarak sekitar 1 sampai 1,5 cm ya. Jadi memang mungkin Toyota bikin seperti ini tuh ada maksud dan tujuannya, karena dia punya armrest ini supaya tidak terlalu mengganggu ke bukaan ininya ya. Karena kalau misal terlalu mepet, pastinya dia bisa mengganggu. Padahal armrest ini kan memang didesain untuk kenyamanan, karena dia ada ininya juga, cup holdernya. Tapi nanti kita mau ganti captain seat. Kebetulan saya ada stok captain seat, saya mau ganti. Nah, seperti itu. Nah, ini juga meja makannya. Ada meja makan, cuma yang satu agak error. Biasanya sih kalau meja makan tuh error karena pemakaiannya tuh kurang benar. Jadi kan kalau waktu dibuka itu dia nggak harus tekan tombol, tapi waktu ditutup dia harus tekan tombol di sini. Sedangkan kebanyakan orang kalau misal nggak tahu ya, dia langsung hajar gini aja. Nah, dia punya pegas di situ biasanya rusak. Ini tampilan interiornya seperti itu. Nanti kita mau bikin lebih elegan lagi, lebih mewah lagi di Innova ini, dan kita upgrade fitur-fiturnya di Innova Ribbon ini. Nah, jadi gitu ya bosku tentang Innova Ribbon ini. Jika kalian ingin ada ide modifikasi untuk Innova Ribbon atau mau diapain gitu, nanti kalian bisa komen aja di bawah.
Ya kita pengen explore dari interior Innova ini gimana sih rasanya Innova supaya benar-benar naik kelas gitu, dan maksudnya dengan efek samping ya paling minimal. Oke, gitu bosku, sampai ketemu lagi di video selanjutnya.